Gitu. Oke, aman ya suara saya Mas Mahbub ya? Ya itu. Jadi Aman-aman. ya artinya bukan cuma makhluk biologis yang karena habis musim kawin terus habis itu terus ada apa? Nek kodok iki jenenge apa? eh, Telur-telurnya itu gitu ya terus habis itu ada percil-percilnya gitu ya nggak sekedar gitu kita tuh punya anak itu ya karena itu adalah sebuah peran baru gitu maka bagi teman-teman yang sedang berproses dan menjalani aktivitas-aktivitas apa ya perubahan-perubahan peran ini begitu mari kita siapkan secara serius setiap tahapan ini dan memang hidup harus berjalan, tapi bukan berarti terus kemudian kita bisa meninggalkan apa yang menjadi tantangan kita di fase-fase sebelumnya. Ini tidak menjadi satu buah teori baku ya yang kita lihat di layar ini gitu, tetapi sebisa mungkin ini bisa menjadi pengingat gitu ya bahwa ternyata transisi setiap peran itu juga ada PR-PR-nya gitu. Di mana ketika PR di fase sebelumnya eh, PR di fase sebelumnya belum dijalani dengan optimal, kalaupun tidak dikatakan itu pasti mengganggu, ya setidaknya itu akan menjadi PR tambahan ketika kita masuk ke fase sesudahnya. Gitu ya. Kenapa? Karena ya secara faktual ternyata diri kita itu kayak gitu. Itu kan ya menempuh seperti menempuh perjalanan layaknya kalau beberapa ulama itu kan dengan mengibaratkan kita hidup itu seperti kayak itu loh. Memegang sendok yang berisi minyak, terus kemudian kita bawa masuk ke dalam pasar. Nah, kompleksitinya contohnya para ulama itu gitu. Pelan-pelan ya. Kita masuk ke dalam pasar, bawa sendok yang berisi minyak. Tapi kita tetap harus menjalani kayak ya beli sesuatu, jualan sesuatu gitu. Tapi kita harus pastikan sekeluarnya kita dari pasar, minyaknya nggak boleh tumpah. Terus bicara nih, gimana caranya? Itulah takwa gitu ya. Nyebut itulah takwa. Takwa itu kayak gitu. Sudah kalau kita itu jagain satu buah sendok, isinya minyak. Kita nggak usah masuk pasar aja, jagain minyak di dalam sendok. Itu caranya gimana? Itu kan hati-hati minta ampun kan. Dan habis itu kita masuk ke tantangan-tantangan dunia gitu ya, yang isinya itu penuh dengan ricuhan. Maka kenapa itminan penting? Kenapa itminan penting? Kenapa tumakninah penting? Karena satu-satunya jaminan gitu yang membuat kita itu akhirnya tetap bisa survive gitu ya, yaitu adalah ketenangan batin dalam menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi itminan itu bukan cuma sekedar kayak gimmicknya kalau kita ikut ya ya mohon maaf sekali gitu ya ada beberapa beberapa program-program itu kan yang fokus utamanya adalah menuju ke ketenangan diri tapi justru mengabaikan hal-hal yang sifatnya fundamental terkait dengan ya hubungan kita dengan pencipta kita gitu ya. Artinya ini tuh bukan cuma soal gara-gara hidup itu kacau terus kita mencari kedamaian, enggak gitu ya. Ini tuh adalah buah dari takwa gitu ya. Jadi takwa itu kan salah satu terjemahan paling kerennya adalah apa yang disampaikan oleh apa Ki Ronggowarsito kan gitu ya. Apa kalimatnya dalam babat beliau yang beliau tulis itu kalimatnya adalah sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Eling lan waspodo itu adalah wujud takwa yang sebenarnya gitu ya. Salah satunya dioperasionalkan dengan dua hal yaitu eling. Eling itu artinya apa? Ingat tentang tugas atau purpose utamanya itu apa. Dan yang kedua, tapi juga sembari itu tetap harus waspada dengan lingkungan di sekitarnya. Jagain minyak yang ada di sendok yang kita pegang, kayak gitu, itu adalah purpose. Kayak gitu. Itu adalah ketugasan kita, itu adalah fungsi kita. Nggak boleh tumpah. Tapi ketika masuk ke dalam pasar, kita harus waspada bahwa kita akan mungkin disenggol, bahwa bisa jadi di situ juga ada copet, bisa jadi di situ ada godaan yang bikin kita mampir padahal kita nggak perlu-perlu amat. Itulah eling lan waspodo yang sebenarnya begitu. Adalah kondisi di mana kita memakai pakaian yang di dalam Islam kan dapat gelar sebaik-baik bekal, maka bekalnya adalah takwa kayak gitu. Kenapa takwa itu sangat fundamental dalam Islam? Ya karena eling dan waspada tadi senantiasa ingat atas perannya apa, tapi juga sekaligus waspada. Karena kalau kita over waspada aja kayak gitu, kita jadi akan lupa sama apa yang sedang kita pegang. Tapi kita kalau eling memperhatikan sendok kita aja, kita nanti bisa nabrak pas jalan. Maka ingat dan waspada itu adalah sebuah pasangan. Kita ingat sama tugas kita apa, tapi jangan selfish.
jangan cuma mikirin diri sendiri, lihat kiri kanannya ada apa. Tapi juga jangan cuma mikirin kiri dan kanannya, ingat tugas kita sebagai pribadi itu apa. Nah, ini sesuatu hal yang akan menjadi fondasi penting dalam kita menjalani peran-peran ini. Kita tahu bahwa kita itu tidak sempurna. Kita menyadari bahwa kita itu penuh dengan luka. Kita tahu bahwa kita bertumbuh dengan aneka macam hal yang bisa jadi tidak ideal. Tapi bukan berarti membuat kita jadi tidak mau berjuang, termasuk memberikan pelayanan kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, gitu ya. Artinya, perjalanan-perjalanan ini perlu disiapkan dengan keseriusan, bahwa kita punya komitmen sangat serius untuk menjaga kualitas diri kita. Kita harus punya satu buah tirakat, kalau boleh kita sebut gitu ya, untuk menjaga kualitas diri kita. Kenapa? Karena ini juga akan berdampak, akan juga berefek terhadap interaksi kita dengan orang-orang terdekat kita. Salah satu cara yang harus kita perjuangkan kenapa kita perlu menjaga kualitas diri, karena kita tahu bahwa itu akan berefek kan ke orang-orang di kiri dan kanan kita, minimal interaksinya. Maka kalau kita mulai tidak bersemangat gitu ya, ya maka mari kita lakukan ini demi orang-orang yang kita cintai. Itu menjadi salah satu semangat juga dalam Islam, bahwa kita bertumbuh itu salah satunya akan juga bisa facilitating orang di kiri dan kanan kita untuk bertumbuh pula. Ya kalau bahasa Mbah Kakung saya dulu ketika pas bicara semacam ini, ya bisa jadi tirakat atau keseriusan kita dalam mendekat kepada Allah yang kita lakukan itu bisa jadi tidak banyak membekas ke diri kita. Karena memang kita tidak minta banyak kan sama Allah, yang penting hidup tenang, kalau pas butuh sesuatu dicukupi, perjalanannya bahagia gitu. Tapi bisa jadi nanti hadiah-hadiah besarnya itu justru ketika kita sudah meninggal. Selain kita dapat kedamaian di akhirat, di alam kubur kita terdamaikan, salah satunya juga nanti bisa tumbuhnya adalah di kualitasnya anak-anak kita, kualitasnya anak keturunan kita yang dapat berkah dari apa yang kita lakukan di fase-fase sebelumnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah ya alur fase fase yang disederhanakan gitu. Artinya saya yakin perannya sebenarnya lebih kompleks dari ini, tapi secara sederhana ya satu, ketika menjadi seorang anak, apa tantangan kerelaan utamanya? Sederhana sebenarnya, yaitu kita ridho dengan apapun begitu ya, terkait dengan keadaan kita bersama dengan orang tua kita dan keluarga kita. Ini menjadi sesuatu aset yang fundamental. Loh, kenapa kita harus ridho sama kekurangan dan kondisinya orang tua kita? Karena cara pandang kita terhadap orang tua kita itu akan membentuk, akan berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana cara kita melihat pasangan kita. Karena bagaimanapun juga, figur laki-laki pertama yang kita kenal, ya secara umum adalah ayah kita. Maka ketika misal saya seorang laki-laki akhirnya menjadi suami, maka referensi pertama saya ketika bicara tentang bagaimana suami yang baik itu, mau tidak mau saya akan melihat di figur ayah saya. Ketika saya bicara tentang bagaimana keridhaan saya terhadap ibu saya, kenapa itu akan sangat penting ke depan? Karena bagaimanapun juga figur seorang istri pertama yang saya kenal itu adalah figurnya ibu saya dalam mendampingi ayah saya. Maka cara pandang saya terhadap apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu saya, sejauh mana saya bisa ridho dengan kondisi mereka, itu akan menjadi referensi utama. Saya tidak menjadi penentu, tidak bilang menjadi penentu satu-satunya ya, tapi saya bilangnya adalah menjadi referensi. Kalau kita kemarin bicara tentang pengalaman dan pemaknaan, maka pengalaman pertamanya kan ya interaksi sama orang tua kita. Maka bagaimana saya sebagai seorang laki-laki melihat seorang figur seorang istri begitu ketika saya sudah menikah itu pasti tidak akan jauh, pasti tidak akan apa ya, pasti akan yang tidak tema-temanya mirip-mirip seperti bagaimana saya melihat figur ibu saya. Nah, nanti ketika saya sudah menjalani keluarga saya sendiri, saya akan mulai merevisi pandangan saya. Tapi referensi utamanya kan tetap cara pandang saya terhadap ibu saya. Artinya apa? Kalau sampai ada ganjelan hati antara saya dengan bapak saya, ada ganjelan hati antara saya dengan ibu saya, itu akan berefek terhadap konsep diri saya dalam menjalani aktivitas saya dalam berkeluarga. Kenapa? Karena referensinya pertama tetap dari cara pandang kita terhadap orang tua kita. Meskipun bisa jadi kompleksitasnya ini akan semakin berlipat ketika kita bicara tentang bagaimana kalau saya dibesarkan oleh orang tua tunggal. Bagaimana kalau sejak kecil saya tidak pernah bertemu dengan orang tua saya. Bagaimana kalau saya dibesarkan dalam keluarga angkat di mana ada bapak ibu biologis dan ada bapak ibu yang mendidik. Tentu kompleksitasnya akan bertambah. Tapi secara umum, cara pandang seseorang terhadap figur ayahnya itu akan menjadi salah satu referensi pokok dalam dia membentuk dirinya ke depan gitu. Termasuk ya artinya misalkan teman-teman yang perempuan
hubungan teman-teman dengan ayah itu sangat penting karena itu akan menjadi refleksi dari bagaimana cara memandang pasangannya ke depan. Tapi hubungan seorang perempuan, anak perempuan dengan ibunya, itu juga akan sangat berefek terhadap pembentukan konsep diri. Terkait dengan bagaimana manajemen emosi, terkait dengan bagaimana merespon situasi yang berubah, bagaimana cara pandang terhadap ketika kita mengalami sebuah permasalahan, itu referensi-referensi utamanya kan dari figur orang tua ini. Maka bagi teman-teman yang sedang menyiapkan diri untuk masuk ke fase pernikahan, begitu ya, akan masuk ke fase-fase di mana teman-teman akan hidup bersama dengan orang lain yang sebelumnya tidak pernah teman-teman jalani, begitu, maka menjadi penting untuk kita merenungi kembali bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita, kayak gitu. Kenapa? Karena krisis-krisis di fase sebelumnya ini akan menjadi sebuah PR bagi krisis-krisis kita di masa-masa kini. Bisa jadi beberapa problem-problem hubungan gitu ya ketika kita menjalani aktivitas awal berkeluarga itu menjadi sangat menjengkelkan, menjadi sangat menyebalkan, menjadi sangat emosional. Itu bukan karena pasangan kita yang menjengkelkan. Jadi beberapa masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita sama pasangan kita itu bukan karena semata-mata bagaimana hubungan kita sama pasangan kita, tapi ada beberapa cara pandang yang memang belum clear tentang diri kita sendiri sama orang tua kita, yang itu ternyata berefek kepada cara pandang kita terhadap pasangan kita kayak gitu. Misal sederhananya gitu ya, ketika kita dibesarkan atas keluarga yang hangat gitu ya, pokoknya kalau makan malam harus bareng kayak gitu. Terus habis itu apa-apa ngobrol, didiskusikan gitu. Itu kan jadi referensi ya, bagaimana kita diperlakukan di masa kecil. Terus kemudian ternyata pasangan kita itu lahir dari keluarga yang dingin gitu ya. Yang maksudnya secara umum tuh ya tidak ada hal-hal yang romantis yang dilakukan gitu ya. Ya udah makan ya makan, yang penting disiapkan kayak gitu. Terus kemudian ngobrol ya seadanya. Begitu kita ketemu sama pasangan kita yang berbeda kayak gitu, maka ya kita akan biasanya menghukumi, loh kenapa aku kok tidak diperlakukan secara romantis, padahal kan dulu aku gini gini gini. Nah itu akan menjadi tantangan yang agak cukup menantang, penyesuaian-penyesuaian pentingnya di situ. Padahal bukan karena pasangan kita itu menjengkelkan atau tidak romantis, ya bisa jadi dia juga struggling dengan referensinya tadi. Kenapa? Karena bisa jadi pasangan kita juga juga tidak memiliki referensi yang memadai untuk hal itu. Artinya kan itu sesuatu hal yang perlu disadari dulu bahwa ketika kita bertemu dengan pasangan kita, maka itu juga akan menjadi tantangan begitu untuk kita. Artinya, ketika kita awalnya transisi dari menjadi anak dan kemudian menjadi pasangan, maka itu akan juga menjadi kompleksitas gitu ya untuk masuk. Berikut juga yang pada akhirnya buat beberapa orang yang memang mengalami kejadian-kejadian di mana kita harus berpisah dengan seseorang gitu ya. Maka di situ juga ada tantangannya tersendiri. Mirip kayak kalau teman-teman di sini nih, ini kan apa ya, kondisi tata surya ini kan mirip kayak apa? Mirip kayak konsep atom gitu ya. Ketika elektron itu mengitari inti atom gitu. Nah, lucunya adalah hidup itu cuma tentang dua hal kalau layaknya inti atom gitu ya, yaitu tentang menyerap energi dan melepas energi gitu ya. Jadi kalau kita bergeser dari satu lapisan ke lapisan yang lain gitu, itu kan ya berarti taruhlah misalkan yang awalnya kita deket sama matahari gitu ya, deket sama inti atom, terus kemudian kita pengen bergeser ke kulit yang lebih jauh dari inti atom gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah ya di situ berarti kita perlu melepaskan energi, kenapa perlu menyerap energi. Kenapa? Karena semakin jauh dari inti atom, untuk tetap terikat sama inti atomnya, kita perlu ya punya energi pegangan yang lebih kuat kayak gitu. Karena kalau enggak nanti kita bisa lepas dari inti atomnya. Tapi sebaliknya kayak gitu. Kalau kita pengen mendekat kayak gitu ke inti atomnya kayak gitu, maka yang perlu kita lakukan adalah menyerap energinya begitu. Maka dalam hal ini gitu ya, intinya intinya kita itu adalah cuma melepas atau menyerap energi gitu ya. Ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Artinya apa? Kita harus perlu tahu diri gitu ya. Kita harus perlu tahu diri bahwa setiap kita bergeser dari satu lapisan ke lapisan yang lain, begitu, maka kita harus sangat menyadari bahwa ada hal yang perlu kita sesuaikan kayak gitu. Termasuk juga kalau misalkan ya layaknya satu buah atom yang pengen mengikatkan, membentuk ikatan gitu ya, maka dia juga harus melepaskan hal-hal yang ada pada dirinya yang itu tidak fit untuk kemudian berikatan dengan yang lain. Sebaliknya kalau kita ingin memutus ikatan, kita tuh butuh energi karena butuh usaha. Kalau bahasa di apa eh, fisika dan kimianya itu adalah ternyata untuk memisahkan dua atom itu tuh ya ternyata
harus ada energi yang diserap. Kenapa? Karena kita tuh memerlukan usaha dan energi untuk berpisah dari sesuatu. Apa intinya gitu ya? Satu, yang ingin saya simpulkan di awal sebagai kunci untuk diskusi kita. Hidup itu boleh mencari ketenangan. Seperti yang saya sampaikan, maka itminan itu menjadi salah satu poin kunci. Tapi bukan berarti kita anti terhadap perubahan. Karena perubahan itu sendiri adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Jadi nggak mungkin kita merindukan tidak adanya perubahan, itu nggak mungkin. Perubahan itu niscaya. Kita sekarang sedang berbincang ini saja, itu kan perubahan-perubahan terjadi gitu ya. Minimal gitu ya, mataharinya tambah naik gitu ya. Itu jelas berubah. Artinya secara suhu nanti berubah, kondisi udaranya berubah dan semacamnya. Artinya perubahan itu keniscayaan. Mencita-citakan itminan agar disapa oleh Allah di akhirat dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah itu adalah sesuatu hal yang sah, boleh dilakukan. Tapi jangan anti terhadap perubahan. Kita harus berani merengkuh perubahan-perubahan yang ada. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi mencari hidup tenang bukan berarti anti terhadap perubahan. Justru utamanya Islam itu pengen menuntun kita supaya tetap tenang dengan aneka macam perubahan. Kayak gitu. Itu hal pertama. Hal kedua yang perlu kita kunci adalah untuk berubah kayak gitu atau untuk menjalani perubahan itu kita butuh bekal. Pupuknya ketika pas masih benih dengan pupuknya ketika pas mau berbunga, dengan pupuknya tanaman ketika pas mau berubah itu pupuknya beda-beda. Kenapa? Karena kandungan gizi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan akar, menumbuhkan daun, menumbuhkan batang dengan pupuk yang zat gizi yang dibutuhkan untuk nanti menumbuhkan bunga dengan yang nanti sampai digunakan untuk berbuah itu kandungan gizinya beda-beda dari dalam tanah. Maka pupuknya pun berbeda-beda. Maka tahu dirilah. Sekarang yang paling kita butuhkan itu bekal tentang apa, maka itu yang kita optimalkan untuk diri kita. Jangan sampai kita bertahan dengan satu pupuk yang sama saja, terus berharap kita kemudian bisa optimal bertumbuh. Maka kesimpulan yang kedua adalah setiap perubahan, setiap tantangan fase itu pasti butuh bekal. Maka mari kita pahami kebutuhan kita terhadap perbekalannya apa, dan kita penuhi perbekalannya itu. Yang nomor tiga, kayak gitu, salah satu tantangannya adalah bahwa setiap fase itu akan menjadi kontribusi atau akan berkontribusi atau akan berdampak terhadap fase-fase yang lainnya. Maka bukan berarti terus kita itu harus terburu-buru untuk mencapai sesuatu, tapi mari kita pahami fase-fase dalam diri kita ini, tantangan-tantangannya apa, krisis yang akan kita hadapi apa, jadi kita bisa menyiapkan bekal secara lebih memadai. Secara internal saja bertumbuh itu butuh pupuk gitu ya, yang ternyata beda-beda tadi. Apalagi menghadapi tantangan eksternal, apalagi menghadapi orang baru, apalagi tadi sudah muncul generasi berikutnya yang bernama anak kita misalnya, pasti itu butuh pupuk yang lebih spesial lagi. Karena ini tidak cuma ngefek ke diri kita, tapi juga akan ngefek ke orang-orang terdekat kita. Yang nomor empat, yang bisa kita simpulkan adalah bahwa untuk mengikatkan diri dengan sesuatu dan untuk melepaskan diri dari sesuatu itu butuh energi kayak gitu. Di situ tuh butuh supply kayak gitu. Maka kenapa kita perlu menjaga kedekatan kita dengan Allah senantiasa? Karena baik itu untuk mengikatkan diri dengan sesuatu yaitu bertemu dengan orang lain untuk hidup bersama maupun pada akhirnya kita memilih untuk melepaskan diri dari seseorang. Itu tuh butuh keterikatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menjadi salah satu hal yang penting buat kita untuk senantiasa satu seperti layaknya memegang sendok berisi minyak yang masuk ke dalam pasar tadi gitu ya. Di satu sisi kita tuh harus eling, senantiasa ingat dengan life purpose kita apa, selalu ingat dengan sebagai seorang hamba itu tanggung jawabnya apa, tapi juga tolong senantiasa care sama orang-orang di kiri dan kanannya. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya dengan kita care sama orang di kiri dan kanannya kita bisa lebih berhati-hati gitu ya dalam menjaga apa yang menjadi ketugasan-ketugasan kita. Kayak gitu. Demikian mungkin yang sebagai pemantik awal sebelum nanti bisa didiskusikan karena sebenarnya kalau dituruti ini agak berat dan agak cukup menantang gitu ya pembahasannya. Tapi semoga bisa ada yang kita diskusikan di pagi hari ini jadi bisa kita ambil lebih banyak lagi pelajarannya. Demikian Mas Mahbub, mungkin bisa diawali dengan diskusi atau beberapa pertanyaan dari Mas Mahbub maupun teman-teman, kami persilahkan. Masya Allah. Syukron jazakallah khairan kathiran Mas Isnan atas pemantik materi diskusi pada hari ini. Nah, tadi kita barusan bahas ya. Kayaknya pembahasan pagi ini udah
eh, lebih serius lagi ya Mas ya terkait. Iya, iya, iya. Nanti Aku ada, deg-degan ya ternyata kok dari Rodo series ya. Jadi ya mari-mari kita perbincangkan. iya iya iya. Tadi kok apa eh, mulai masuk fase-fase di mana kita apa membahas ya, kita membahas fase-fase di mana kita mempersiapkan bukan hanya tentang diri kita ya, tapi juga terkait orang lain, tadi lebih spesifik dengan pasangan, bahkan menyiapkan jiwa kita untuk ketika nanti misalnya kita diamanai anugerah terindah katanya dengan berupa seorang anak dan lain sebagainya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau sharing pengalaman mungkin, atau mau mengkonfirmasi pemahaman, atau bahkan bertanya terkait keresahan-keresahan yang dialami. Silahkan. Oh, ini ada pertanyaan masuk dari chat Zoom ya Mas ya. Ya, ya. Tadi tanya apa saja tirakatan, wah, tirakatan yang berefek untuk masa depan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Oh kan, mulai seru kan pembahasannya Mas. Sekarang tirakat. Ya, ya. Silakan Mas. Nih, prinsip dasarnya sebenarnya saya ingin kembalikan ke substansi tirakat itu sendiri ya. Ya, tirakat kan adalah satu buah eh, jalan gitu ya, jalan yang perlu kita apa ya eh, siapkan, kita lakukan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi sebenarnya secara substansi ini saja dulu yang kita pegang gitu, yaitu apapun yang bikin kita jadi lebih mudah untuk mendekat kepada Allah gitu ya, maka itu perlu kita lakukan kayak gitu. Artinya cara teknisnya bisa jadi banyak gitu ya. Nanti saya akan sampaikan beberapa cara-cara teknisnya. Tapi substansinya yang perlu kita jaga dulu adalah apapun yang bisa bikin kita jadi lebih dekat sama Allah, maka itu perlu kita lakukan. Nah, cara teknisnya bagaimana? Banyak cara teknis. Satu, misal yang dilakukan masyhur dilakukan oleh para sahabat misalkan. Salah satunya ya cara teknisnya kan adalah ya kita harus memiliki amalan-amalan utama favorit yang itu bisa membuat kita jadi senantiasa dekat sama Allah kayak gitu. Jadi kalau kita bicara hal yang wajib itu kan ya sudah itu jelas pasti secara faktual itu memang sangat urgent untuk kita prioritaskan. Tapi kemudian beberapa sahabat itu juga punya amalan-amalan sunnah yang jadi amalan sunnah favoritnya kayak gitu. Misal bagi beberapa sahabat yang memang lebih lebih merasa sensitif untuk berpuasa gitu ya. Maka buat dia beberapa puasa sunnahnya itu menjadi sebuah tanggung jawab yang bisa jadi kalau kita sebut itu, nah buat orang lain itu sunnahnya itu efeknya ya biasa aja kayak gitu. Tapi buat dia efek dari puasa sunnahnya itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka buat sahabat tersebut gitu ya, buat misalkan kita juga memiliki hal yang sama, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab yang jangan sampai lepas gitu ya. Kenapa? Karena dengan amalan itu ternyata kita lebih mudah untuk dekat sama Allah kayak gitu. Maka nomor satu bisa dicari amalan sunnah favorit. Itu kelihatannya sederhana tapi itu dampaknya besar sekali. Bagi teman-teman yang merasa memang sedekah itu efeknya sangat dahsyat gitu ya. Teman-teman meyakini bahwa dengan sedekah itu nanti teman-teman ngerasa apa hidupnya jadi lebih tenang dan semacamnya, maka bersedekah itu harusnya jadi sebuah hal yang diprioritaskan dalam kehidupan kita kayak gitu. Meskipun secara prinsip semua orang itu ya dituntun oleh Kanjeng Nabi untuk bersedekah, tapi efek sedekah ke setiap orang itu kan perlu dirasakan ya. Artinya apa? Kalau sudah yang wajib-wajib sudah, maka kan kita perlu mengalokasikan diri kita untuk menguatkan layer hati kita untuk mengerjakan yang sunnah. Tapi sama-sama mengerjakan yang sunnah itu bisa jadi dampaknya beda-beda. Dan kita perlu sensitif dengan itu. Terkait dengan amalan-amalan sunnah apa yang kira-kira itu selama ini ternyata memang menjadi penjaga kita untuk senantiasa jadi dekat sama Allah. Itu perlu dilakukan. Bagi yang memang buat teman-teman itu apa ya berzikirnya itu memang menjadi efek lisannya itu bisa menjadi suatu hal yang melegakan, maka itu penting untuk dilakukan juga kayak gitu. Itu suatu hal yang penting. Dulu saya ingat betul di masa-masa SMP itu Mas Mahbub. Saya punya teman Mas Mahbub itu yang dia ketemu tirakatnya itu sederhana Mas Mahbub. Apa tirakatnya? Tirakatnya adalah dia kalau jalan itu nunduk. Tak tanya itu apakah karena ghodul basor gitu ya. Ternyata bukan gitu ya.
Kenapa kok kamu kalau jalan nunduk? Karena aku nggak mau ketika aku jalan itu aku nginjak semut atau hewan-hewan kecil yang ada di depanku. Jadi kecintaan dia kepada Allah itu diwujudkan dengan kecintaan dia tidak mau melukai makhluknya Allah kayak gitu. Menurut saya itu kaget betul sama jawabannya dia kayak, ah pikir cah iki ngopo gitu ya kalau jalan itu sambil nunduk. Ternyata dia itu nggak rela. Jadi itu tuh jadi kayak ya tirakatnya dia bahwa dengan dia jalan nunduk itu lihat ada nggak semut yang mau tak injak. Kalau dia jadi kalau jalan itu agak aneh gitu kalau dilihat dari orang lain gitu. Jadi tiba-tiba loncat, tiba-tiba ngapa? Kenapa? Karena dia melihat semut di depannya. Maksud saya jangan-jangan itu nanti yang justru jadi amalan surganya dia gitu. Kalau dia ikhlas melakukannya, dia cinta melakukannya dan itu jadi dekat sama Allah. Nah, hal semacam itu ya kayak apa? Bilal dengan menjaga wudhunya itu loh, gitu ya. Artinya kan sebenarnya tidak ada kewajiban bahwa kita tuh setiap apa berhadas terus harus langsung berwudhu kan enggak ya. Maksudnya enggak wajib kan statusnya. Kita tuh jadi wajib berwudhu kalau pas mau sholat kan. Kayak gitu atau pas mau baca Quran atau pas mau masuk masjid dan semacamnya itu kan dituntunkan begitu. Tapi nek reguler nang pasar kan ya ora kudu wudhu kan janjane gitu. Tapi Bilal memilih melakukannya. Kenapa? Karena dengan Bilal senantiasa menjaga wudhunya begitu itu menjadi pintu pembuka dia. Dia kan komitmennya dua hal ya, wudhu setiap hadas sama kemudian sholat sunnah wudhu setelah dia melakukannya. Dan ternyata itu jagain dia luar biasa, maka hadiahnya adalah terompahmu wahai Bilal sudah kudengar sebelum engkau masuk ke surga gitu ya. Jadi terompahnya sendiri yang terompah kan cuma piranti alat teknis yang dipakai sama Bilal kemana-mana gitu sudah lebih dulu datang ke surga gitu. Artinya ya apalagi orangnya gitu terompahnya sudah sampai surganya kok gitu. Nah maksud saya tirakat itu seperti itu. Kadang-kadang hal-hal kecil tapi kalau kita lakukan dengan segala macam ketulusan dan kesadaran bahwa ini kita persembahkan untuk Allah itu dampaknya kan luar biasa besar. Maka cari itu. Mana yang paling sensitif untuk kemudian berdampak kepada diri kita, gunakan itu sebagai sarana kita untuk mendekat kepada Allah kayak gitu. Ada tirakat-tirakat yang semacam itu. Ya tentu itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi bentuk tirakat yang penting untuk masa depan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah amalan yang disembunyikan. Kayak gitu. Jadi eh, ada beberapa hal misalkan dalam sedekah itu kan memang boleh dimunculkan ya sebagai bentuk motivasi untuk orang lain. Tapi menurut ulama itu ternyata memberikan rekomendasi itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu gini maksudnya. Yang ditampakkan itu tidak boleh melebihi kurang lebih ya kalau boleh pakai presentasi itu nggak boleh lebih dari 10% yang dilakukan gitu. Jadi misalkan kita pamer bahwa Bismillah, Alhamdulillah saya kemarin habis nyumbang ke masjid 100.000 supaya biar motivasi ke yang lain. Itu aslinya dia ingin pakai 1 juta gitu ya. Cuma saya dipamerkan 100.000 gitu. Kenapa itu untuk menjaga kualitas hati tetap terjaga, tidak riak, tidak ujub dan semacamnya. Artinya salah satu andalan itu adalah amalan-amalan baik yang disembunyikan. Artinya kalau kita punya banyak amalan yang mudah untuk dilihat orang lain, yuk mari kita cari amalan-amalan baik apa yang itu tuh kita cuma kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang tidak perlu dipublikasikan tapi ternyata itu serius banget kita siapkan dan kita lakukan. Jadi tirakat pertama adalah amalan sunnah favorit, tirakat kedua adalah dengan cara eh, melakukan amalan-amalan yang disembunyikan. Tirakat yang ketiga, ini juga cukup simpel tapi sering kita tidak konsisten, adalah takzim kepada orang-orang yang memang harus ditakzimi gitu ya. Misal ya sederhananya kepada ibu kita. Pomen buh piye carane, pomen ketemu sama ibu itu cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, sama habis itu terus minta didoakan. Misalkan sesederhana itu. Itu kalau konsisten dilakukan nggak mungkin nggak berefek. Pasti saya jamin itu akan berdampak besar buat diri kita. Artinya hal semacam itu ya takzim kepada guru kita. Misalkan sederhana seperti berjanji tidak akan pernah menggibah atau mengatakan kekurangan-kekurangannya guru-guru kita. Ini hal langka sekarang gitu karena rata-rata begitu mudahnya kan kita membicarakan aibnya guru-guru kita misalkan. Maka takzim kepada orang-orang yang memang dituntunkan oleh Islam untuk ditakzimi itu juga sesuatu hal yang serius. Atau misalkan adalah secara rutin, pokoknya setiap bulan mengirimkan ya sederhananya beras kepada guru kita sekeluarga gitu misalkan. Ya kayak gitu-gitu tuh sesuatu hal yang jangan disepelekan kayak gitu. Jadi satu tadi apa amalan sunnah favorit, nomor dua adalah amalan yang disembunyikan, yang ketiga salah satu bentuk tirakatnya adalah sesuatu hal yang kita takzim kepada seseorang yang memang pantas untuk ditakzimi kayak gitu yang dituntunkan oleh Islam untuk takzim itu menjadi salah satu sumber dari tirakat kita. Dan kata kuncinya memang kecil boleh, sedikit boleh, tapi istiqomah gitu ya untuk ketiga-tiganya. Artinya bukan soal banyaknya atau besarnya, tapi keistiqomahan dan kesadaran penuh dalam menjalaninya. Semoga bisa menjadi jawaban untuk tirakat
tirakatnya kata Pak. Begitu. Masya Allah ya. Nah, mungkin dari Mbak Sayyidati Hamidah ada feedback terlebih dahulu. Cukup. Ya. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya juga izin sharing ya Mas. Ini kalau ini saya dapat langsung dari salah satu guru saya. Ya. Tadi kalau uh, Mas Isnan juga menyampaikan salah satu amal apa yang yang patut untuk kita coba itu terkait menjaga wudhunya sahabat Bilal itu. Terkait hal itu saya pernah dapat keterangan dari guru saya ya, Prof. Subandi, Masya Allah. Beliau itu uh, guru besar GM, psikologi UGM. Beliau pernah waktu itu ngobrol-ngobrol sama saya. Terus saya lihat itu setiap masuk waktu sholat tuh kayaknya nggak pernah wudhu lagi deh Prof. Subandi. Saya Iya, tanya, iya. Iya, iya, iya. Prof. Subandi, kok jenengan, jenengan menjaga wudhu ya Prof ya? Terus beliau tuh menjawabnya, iya Mas, karena saya tuh malu kalau uh, jalan di buminya Allah yang Maha Suci itu, tapi saya tidak dalam keadaan suci Keadaan itu. suci. Itu kalau teman-teman bisa searching ya Prof. Subandi itu siapa. Terakhir dia dapat award terkait uh, apa, salah satu peneliti tersukses lah bahasanya versi Kemenristek terakhir ini. Itu ya, judulnya aja beliau udah dapat penghargaan, apalagi insya Allah nanti di akhirat kena. Itu ya terkait Iya. amal yang bisa kita usahakan. Oke, ini ada pertanyaan kedua Mas dari chat Iya. dari Mbak Nurul Hesti Ningtyas. Assalamualaikum Mas. Cara mengidentifikasi dan mendefinisikan bekal yang kita perlukan untuk kondisi saat ini dengan bagaimana ya Mas? Wah, udah Oke. teknis-teknis aja ini. Silakan Mas. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Kalau kita lihat dari sisi proses, jadi bekal itu kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah bekal substantif, yang kedua adalah bekal teknis gitu ya. Nah, kalau dari sisi bekal substantif itu kan artinya sesuatu hal yang sepanjang hayat itu pasti kita butuhkan ya. Layaknya kalau tanaman mau dia usia berapapun gitu ya. Itu kan dia pasti butuh air dan butuh cahaya matahari misalkan. Nah, itu kan juga sesuatu hal yang meskipun nanti jumlahnya beda-beda, misalkan kayak padi itu kan ketika pas bertandur gitu ya, airnya harus banyak, nanti pas menjelang panen airnya agak sedikit, tapi kan tetap butuh air gitu ya. Maka ya kita juga harus paham bahwa dalam perjalanan hidup kita ada bekal-bekal yang sifatnya substantif. Mau kapanpun kita pasti butuh bekal itu ya. Ya bekal-bekal misalkan dari sisi keberimanan kita, bekal-bekal keislaman kita, bekal-bekal keakidahan kita, kayak gitu itu kan bekal-bekal substantif. Mau kita hidup di Eropa atau hidup di Afrika, mau kita hidup menjadi peneliti atau kita menjadi pedagang gitu ya, tetap jagaan kita atas din ini, jagaan kita atas syariat ini kan tetap mutlak. Kenapa? Karena itu yang menjaga kita dimanapun kita berada. Artinya mindset akhiratnya menurut saya itu adalah bekal yang sangat penting untuk kita bawa dimanapun kita berada. Kayak gitu. Nah cuma kalau kita bicara bekal teknis itu kan nanti akan sensitif untuk tiap fase. Kayak gitu. Maka kita juga perlu lihat gitu ya. Artinya kalau di ranah substansi itu butuhnya mindsetnya, di ranah bekal-bekal teknis itu butuhnya adalah skill set dan tool setnya. Apa itu skill set? Ya berarti kapasitas-kapasitas, kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan di fase itu. Misal sesederhana kayak ketika pas masih menjadi seorang anak saja begitu, maka yang dibutuhkan kan adalah kemampuan untuk tadi memahami apa yang dikehendaki oleh kedua orang tua, dicari substansinya apa, mindsetnya kan mindset positif untuk itu. Walaupun mungkin secara teknikal nggak nurut-nurut banget sama orang tua ya, sangat bisa dipahami karena bisa jadi beda selera dan semacamnya. Tapi kan birrul walidaynya nggak boleh geser, gitu ya.
Artinya ngeyel itu sesuatu hal yang fine gitu ya, aman-aman aja kayak gitu. Tapi nggak boleh merusak birrul walidaynya kan kayak gitu. Kayak gitu. Artinya itu mindset utama, tapi berarti skillnya apa? Oh, ternyata butuhnya komunikasi gitu ya. Kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang tua supaya orang tua bisa memahami apa yang kita maksud. Meskipun bisa jadi tidak setuju. Yang penting bisa memahami targetnya, jangan setuju ya. Kalau targetnya setuju kan agak berat ya kayak gitu. Targetnya adalah bisa memahami misalkan. Oh, berarti satu bekal teknisnya namanya skill komunikasi. Nah, ternyata setelah bergeser menjadi pasangan atau kemudian terus menjadi orang tua, butuh skill tambahan nih, yaitu sama-sama komunikasi, tapi komunikasi sama anak kita itu kan nanti beda Mbak Nurul kayak gitu ya. Oh ya berarti dalam hal ini ilmu basic tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak gitu ya. Oh itu berarti di fase ini secara skill set saya perlu kuasai gitu. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang tidak selalu otomatis sudah saya miliki dari fase yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, sama yang ketiga namanya toolset gitu ya. Jadi toolset itu kan adalah kemampuan kita untuk menggunakan alat gitu ya, menggunakan piranti yang ada di kiri dan kanan kita untuk misalkan berdiskusi sama orang lain gitu. Tadi kan kalau kita bicara komunikasi, skill setnya kan umum ya namanya komunikasi. Tapi ternyata ada toolset. Misal sesederhana kayak saya lihat kemarin beberapa ibu-ibu belajar di komunitas apa read aloud gitu ya. Jadi membaca dengan apa dikeraskan kayak gitu. Itu kan skill komunikasi plus toolset bernama menguasai kemampuan untuk read aloud tadi. Dan ternyata itu efeknya positif sekali untuk anaknya misalkan. Nah, itu kan lebih teknikal lagi ya gitu. Tapi substansinya adalah memahami kebutuhan perkembangan anak gitu ya, mindsetnya. Terus skill setnya adalah komunikasi, tool setnya namanya adalah dengan read aloud. Nah, yang penting kalau prinsip dasarnya adalah untuk bagaimana cara mengidentifikasi dan mendefinisikan, itu adalah memegang substansi yang itu menetap sepanjang perjalanan fase itu dibutuhkan terus. Kita di kayak penjagaan kita terhadap syariat, terus habis itu yang kedua kemampuan kita untuk memiliki self awareness atas kondisi diri itu kan kayaknya mau sampai usia berapapun itu dibutuhkan. Yaitu dikucai dulu. Kayak gitu. Nanti terus kemudian kita lihat di fase kita yang sekarang. Kebutuhannya apa? Tantangannya apa? Krisisnya apa? Nah, di situ baru kita define, oh kalau kayak saya sekarang tantangannya ini, berarti krisisnya ini, berarti yang saya butuhkan adalah bekal soal-soal ini. Jadi tidak pernah ada namanya satu proses pembekalan yang sifatnya generik untuk semua orang sama, itu nggak ada. Yang sama maksudnya ya tentang terkait dengan keberimanan, keberislaman, mindset akhirat dan juga self awareness-nya tadi mungkin itu menetap untuk semua orang, itu bisa generik. Tapi begitu di level skill set, apalagi di level tool set, wah itu pasti setiap orang nanti akan efeknya beda-beda. Sama-sama sudah berkeluarga saja, sama-sama sudah punya anak saja, nanti kebutuhan skill sama kebutuhan tool setnya bisa jadi kan beda-beda gitu ya. Begitu punya anak laki-laki gitu ya, sama bandingin sama teman-teman, kan sering ya karena saya punya anak perempuan gitu terus bandingin, ternyata punya mendidik anak laki-laki sama mendidik anak perempuan itu beda banget ya kayak gitu cara penanganannya misalkan kayak gitu. Walaupun prinsipnya mendidik anak itu generik, tapi mendidik anak perempuan sama mendidik anak laki-laki itu ada kebutuhan toolset tersendiri kayak gitu. Nah, hal semacam itu akan muncul dari satu tadi berarti metodologinya pegang teguh dulu sesuatu yang sifatnya menetap, yaitu yang kebutuhan mindset sepanjang hayat tadi, yaitu tadi misalkan mindset akhiratnya, mindset terhadap syariatnya, terus kemudian mindset terhadap tadi self awareness sepanjang usia kita. Itu kan yang pokok gitu ya. Tapi kemudian yang kedua coba cek tantangan sama krisis apa kayak gitu yang kita hadapi di fase kita sekarang. Karena sama-sama berkeluarga akan punya fasenya masing-masing, sama-sama sedang ngurusi anak akan punya tantangan dan fasenya masing-masing, memilih untuk bertemu atau berpisah dengan seseorang pun itu juga akan punya fasenya masing-masing. Maka cari hal yang terbaik di fase kita sekarang, itu tantangannya apa, krisisnya apa, potensinya apa, ancamannya apa gitu ya. Yo kalau buat ngurusi organisasi dan lembaga aja ada SWOT analisis kok gitu ya. Masa ngurusi akhirat kita nggak di SWOT analisis gitu ya. Ya serius itu memang kita memetakan akhirat kita itu kayak gitu. Wong kalau kita mau ngerancang apa ngerancang organisasi yang untuk target-target bisnis aja ada bisnis model kanvas, ada apalagi roadmap strategik gitu ya. Masa untuk menyiapkan akhirat dan anak-anak kita nggak pakai roadmap strategis. Ya itu memang perlu dilakukan kayak gitu. Artinya apa? Mari kita rancang berdasarkan tadi pemetaan kita kayak gitu. Maka itu yang sebenarnya perlu dilakukan buat Mbak Nurul sekarang gitu ya. Itu fasenya satu, pegangi hal pokoknya yang terkait dengan mindset akhirat, syariat sama
self awareness-nya plus sama konteks terkini. Konteks terkini itu adalah pemetaan terhadap kondisi, tantangan, kemudian krisis-krisisnya, berikut juga kebutuhan-kebutuhannya. Baik kalau misalkan untuk Mbak Nurul ya berarti untuk diri Mbak Nurul maupun untuk anak-anak misalkan kayak gitu. Itu ya dipetani kayak gitu. Kenapa? Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk merumuskan berarti bekal apa yang perlu untuk disiapkan oleh Mbak Nurul ke depan begitu. Itu sesuatu hal yang dipetani berdasarkan kebutuhan spesifiknya tadi. Begitu Pak Nurul, semoga bisa menjawab. Oke, mungkin oh, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Iya, iya. Dari saudara Adun Tantang, pronouns-nya apa ini? Iya, iya. Padarnya Po juga. Assalamualaikum warahmatullahi Mas. Sebelumnya terima kasih atas materi dagingnya. Barakallahu fikum. Tentang menyiapkan diri buat melangkah ke jenjang-jenjang selanjutnya, itu benar nggak sih kalau misal mau nikah kudu selesai dulu dengan diri sendiri dan keluarga, lalu untuk punya anak kudu selesai dulu dengan diri, keluarga, dan pasangan, dan seterusnya. Soalnya nih banyak pertanyaan serupa dari orang-orang sekitar gitu Mas. Misal ada yang belum ketemu-ketemu sama jodohnya dan dia memang punya luka berat sama orang tuanya dan orang tuanya masih terus melukai. Jadi setiap ada yang mau serius dengan dia kebayang-bayang luka tersebut. Dia merasa sudah menyiapkan diri secara pribadi tapi takut melibatkan orang lain ke lembah luka di keluarganya itu. Insya Allah. Oke, silakan Mas Isnan. Oke, satu. Apakah memang kalau kita akan masuk ke fase-fase yang berikutnya itu berarti harus selesai sama diri kita? Jawabannya iya. Tapi apakah definisi dari selesai dengan diri sendiri itu harus sudah sempurna menyembuhkan luka? Jawabannya tidak. Gitu ya. Supaya biar ini jadi kunci dulu. Karena saya kalau salah jawab bisa bahaya ini. Kalau saya cuma bilang enggak kok, enggak harus selesai, wes karepmu gitu ya, jalan-jalan aja masuk ke fase berikutnya, wah itu nanti pertaruhannya juga sangat besar. Baik dalam hal melukai diri sendiri maupun melukai orang di sekitar kita kan, kayak gitu. Tapi artinya prinsipnya adalah bahwa kita punya komitmen untuk punya usaha dalam menyembuhkan luka itu kewajiban kayak gitu. Karena kan prinsipnya hidup tidak bisa menghindari luka. Luka itu keniscayaan. Yang dilarang dalam Islam itu adalah masuk ke penderitaan gitu ya. Jadi lukanya itu bukan dosa gitu ya. Kita terluka kayak kayak seseorang yang melakukan maksiat itu kan di situ dia melakukan kesalahan kayak gitu. Tapi bukan berarti terus di situ berhenti di situ dan dia selamanya tidak terampuni kan. Kayak gitu. Seseorang melakukan kesalahan, ya manusia itu tempatnya salah, khilaf, lupa, termasuk luka itu juga keniscayaan kayak gitu. Yang disebut salah dalam Islam itu bukan lukanya, tapi memaknai negatif luka sehingga kita masuk ke penderitaannya tadi. Terus keloro-loro, tersakiti jangka panjang, terus akhirnya berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dosa. Kayak gitu. Jadi terlukanya sendiri itu bukan sebuah kesalahan. Maka berkomitmen untuk menyembuhkan luka dan memaknai ulang lukanya supaya biar bisa sembuh, itu sebuah tanggung jawab. Itulah yang disebut selesai dengan diri sendiri. Tapi bukan berarti terus harus sempurna dulu untuk masuk ke fase berikutnya. Lah kalau kayak gitu ya saya milih nggak menikah. Karena terlalu banyak luka yang bisa jadi kita alami kan di dalam kehidupan kita sebelumnya. Artinya, yuk mari kita punya komitmen serius untuk menyembuhkan diri dari luka-luka kita. Itu tanggung jawab. Nah, terus indikatornya apa yang bisa menjadi sebuah titik bijaksana antara sembuhnya luka dengan persiapan kita untuk masuk ke fase berikutnya? Indikatornya adalah satu punya roadmap gitu ya. Jadi itu penting. Dua, melakukan assessment diri yang berjangka dan bertahap terus-menerus gitu ya. Jadi jangan berhenti untuk memeriksa diri. Yang nomor tiga adalah tidak pernah kehilangan optimisme untuk bertumbuh dan memperbaiki dirinya. Jadi indikatornya ya pakai tiga yang sederhana. Satu punya roadmap. Roadmap dulu gitu ya. Pokoknya kalau mau disebut selesai sama diri sendiri tak punya roadmap. Aku tahu sekarang aku tuh masih banyak masalahnya. Tapi aku juga yakin bahwa Allah itu memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Maka dengan kondisiku seperti sekarang, perjalananku itu ke depan akan ku lakukan seperti ini, seperti ini. Itu sudah menjadi indikator kalau kita sudah selesai dengan diri kita.
Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kapan selesainya, bisa jadi seumur hidup tidak akan cukup untuk menyelesaikan roadmap kita. Gitu kan. Emang ada jaminan kalau kita punya roadmap itu kita bisa cepat menyelesaikannya kan enggak. Cuma dengan punya roadmap itu artinya satu, kita itu aware sama kondisi diri kita yang sekarang. Dua, kita sudah menerima kekurangan kita sebagai bagian dari perjalanan kita. Tiga, kita tidak kehilangan optimisme atas datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi kenapa roadmap itu penting? Karena itu adalah simbol. Simbol kalau kita sudah aware, menyadari masalahnya. Dua, simbol kalau kita sudah accept. Dan yang ketiga, simbol kalau kita sudah siap berproses. Karena kita tahu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka itu bisa jadi indikator kita selesai dengan diri kita sendiri. Bukan indikatornya sudah sembuh sepenuhnya. Yang penting nanti kalau sudah mau masuk ke fase berikutnya dikomunikasikan kepada calonnya, disampaikan secara jujur supaya biar nanti roadmap-nya diketahui bersama. Syukur-syukur malah kemudian membentuk roadmap bersama. Oh, dia punya roadmap ini, aku punya roadmap ini. Yuk kita satukan menjadi roadmap keluarga. Fine. Apa-apa saja kayak gitu. Karena ya itulah kehidupan gitu ya. Kita tidak bisa mencari yang tidak punya luka. Tapi kita perlu berproses bersama untuk bareng-bareng menyembuhkan luka. Itu bisa lebih bijak lah daripada kita harus selesai sama diri sendiri, berarti kita sudah harus sembuh semua lukanya. Aduh, kok semakin ke sini kita akan semakin susah nyari yang kayak gitu ya, kayak gitu. Artinya ya sadar, terima, berproses. Nama lainnya di psikologi ada 3A. Awareness, acceptance, dan adjustment. Roadmap itu plan tahun-tahun ke depan nggak harus seserius itu sih. Yang penting utamanya adalah menyadari kondisi kita sekarang seperti apa, terus kemudian menerima posisi kita sekarang, terus kemudian kita tahu apa hal yang perlu kita lakukan untuk bertumbuh ke depan. Apakah teknisnya harus disiapkan tahun ini apa tahun ini apa? Enggak harus seteknis dan seorganisatoris itu. Tapi yang penting tahu dengan kondisi saya yang sekarang, kebutuhan saya apa dan apa yang saya perlukan ke depan. Itu roadmap itu inti dari roadmap kan itu ya, kayak gitu. Begitu, semoga bisa menjawab. Oke, mungkin ada feedback dari teman-teman yang lain. Tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan jam 6.17. Apakah bisa kita cukupkan, Mas Isnan? Oke, alhamdulillah. Insya Allah pagi hari ini cukup untuk menjadi bekal bagi diri saya sendiri maupun teman-teman untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita. Gitu. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Agenda kajian Ramadan Glow Up pada pagi hari ini. Berarti insya Allah besok Kamis pertemuan terakhir ya Mas ya? Atau Insya pripun? Allah. Yeah. Ya kalau saya sampai akhir Ramadan masih siap. Cuma kan teman-teman mungkin kalau saya sih Insya Allah ya merasa ya walaupun pas itikaf kalau mau dilanjutkan Insya Allah saya siap. Nah tinggal teman-teman yang mengelola ini kalau saya sih aman-aman aja. Wah, ya, usul apa? Rekamannya. Oh ya, di grup kan sudah ada di grup ya, sudah full. Pertemuan 1, 2, 3 sama yang insya Allah yang ini insya Allah akan kami up lagi ke YouTube. Mulazamah tapi oke, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menutup untuk menutup apa pertemuan kita kali ini, mungkin saya sedikit apa ya menyampaikan sebuah kisah yang menurut saya menarik juga. Ini kisahnya ini asar ya, dinisbatkan pada dua sahabat yang mulia, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah waktu itu. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab terkait takwa tadi ya, terkait takwa. Menurut kamu takwa itu apa, wahai sahabat Ubay bin Ka'ab? Terus sahabat Ubay bin Ka'ab menganalogikan kalau tadi masih Isnan takwa itu sebagaimana kita megang sendok berisi
minyak, ya. Terus kita jalan-jalan di pasar. Kalau sahabat Ubay bin Ka'ab itu menganalogikan kita berjalan di jalan penuh duri. Bagaimana kita berjalan di jalan tersebut, ya pasti kita akan berhati-hati. Tadi meskipun kita pasti ya sebuah keniscayaan terluka akan duri, kita melakukan kesalahan dan sebagainya, tapi kalau kita mencoba senantiasa tenang, berhati-hati, insya Allah kita akan sampai ke ujung jalan, ya, kebahagiaan yang hakiki. Nanti kita bertemu Allah di jannahnya dengan penuh ridhonya. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi, kemudian untuk teman-teman atau orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih teman-teman, mohon izin pamit. Assalamualaikum. Salam.